Jelang timnas Indonesia U17 bersua Uni Emirat Arab, pelatih Bima Sakti waspadai aksi curang pemain lawan. Vietnam klaim perjuangan timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2023 akan sia-sia. Prak Hangzhou sesumbar akan juarai Piala AFF 2022. Sintayong akan akhiri karir Prak Hangzhou bersama Vietnam dengan tangis air mata. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Jelang timnas Indonesia U17 versus timnas Uni Emirat Arab, pelatih Bima Sakti mewaspadai aksi provokasi para pemain lawan. Ia meminta Arhan Kakak Putra dan kawan-kawan untuk tidak terpancing dengan aksi curang para pemain tim tamu. Sebelum menghadapi Uni Emirat Arab, timnas Indonesia U17 menatap laga dengan bekal positif dan motivasi tinggi sebab skuad Garuda Asia membuka kualifikasi Piala Asia 17 2023 dengan kemenangan yang begitu telak saat bersua timnas Guam U17. Total 14 gol bersarang ke gawang Guam. Kendati demikian, Bima Sakti tetap enggan jemawa jelang laga kontra Uni Emirat Arab. Sebab level Uni Emirat Arab 17 tentu lebih tinggi daripada Guam U17. Bima Sakti pun menyebutkan hal apa saja yang harus diwaspadai timnas Indonesia U17 dari Uni Emirat Arab U17. Menurut Bima Sakti, pemain Uni Emirat Arab U17 kerap kali memprovokasi pemain lawan, layaknya pemain Vietnam. Legenda timnas Indonesia itu pun memperingatkan anak asuhnya agar tidak gampang terpancing emosi. Kami pernah main di sana dan kena counter attack cepat. Para pemain Uni Emirat Arab selalu memancing emosi pemain kita, maka kami tidak boleh terpancing dan fokus pada pertandingan, ucap Bima Sakti dalam konferensi pers kelar laga timnas Indonesia U17 versus Guam. Sementara itu, Vietnam menyebut bahwa perjuangan timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia 17 2023 akan sia-sia belaka. Media Vietnam The Tau 247 menyebut usaha timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia 17 2023 bakal sia-sia jika tak ada aral melintang. Skuad asuhan Bima Sakti diprediksi lolos ke Piala Asia 17 2023 entah lewat jalur juara grup atau runner-up terbaik. Namun, media Vietnam The Tau 247 menyindir timnas Indonesia U17 dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dalam pandangan The Tau 247, menjadi percuma jika nantinya timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023. Sebab The Tau 247 menilai sepak bola Indonesia bakal dihukum FIFA imbas insiden Stadion Kanjuruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Karena itu, The Tau 247 berpandangan kelolosan skuad Garuda Asia ke Piala Asia U17 2023 bakal sia-sia, mengingat mereka bakal dilarang tampil di Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan memainkan semua pertandingan di kualifikasi Piala U17 2023 tanpa penonton. Namun, jika lolos dari kualifikasi sekalipun, Indonesia kemungkinan tidak akan lolos ke putaran final karena akan mendapat sanksi dari FIFA, tulis The Tau 247, media dari Vietnam. Namun pandangan lain justru muncul dari pandit asal Vietnam, Quang Huy. Ia menilai timnas Indonesia tak akan mendapat larangan tampil di laga internasional efek kejadian Stadion Kanjuruhan. Ia menilai sebuah tim nasional baru dilarang tampil di laga-laga internasional jika pemerintah ikut campur ke dalam federasi. Kejadian itu pernah terjadi pada 2015 sehingga Indonesia terkena banned oleh FIFA. Sementara itu, kabar lain datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang tidak akan membiarkan rekan senegaranya yakni Prak Hangzhou tersenyum saat meninggalkan Vietnam di akhir Piala AFF 2022. Prak Hangzhou dikabarkan memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan timnas Vietnam setelah 5 tahun bersama. Di tangan Prak Hangzhou, Vietnam menjadi negara kuat di ASEAN, bahkan seringkali menyulitkan negara-negara kuat di Asia. Terbukti Vietnam menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke Piala Asia 2023 tanpa jalur playoff. Karena itulah Prak Hangzhou ingin mengakhiri kerjanya di Vietnam dengan mempersembahkan gelar juara Piala AFF 2022. Pada 5 Oktober saya akan merayakan tahun kelima saya memimpin tim Vietnam. Saya menganggap hari ini sebagai ulang tahun kedua saya. Saya ingin mengadakan pesta kecil dengan anggota staf pelatih dan pemain yang telah menemani saya selama ini, ucap Prak Hangzhou dikutip dari superball.id dari laman Artimes. Secara pribadi saya ingin memfokuskan seluruh waktu saya di Piala AFF 2022.
Ini mungkin turnamen terakhir saya dengan Vietnam dan saya akan menjuarai Piala AFF 2022 dan akan melibas para rival Vietnam, ucap Park Hang-seo. Sementara ambisi Park Hang-seo untuk mendapatkan gelar juara Piala AFF 2022 tampaknya tidak akan pernah terwujud. Pasalnya selain Thailand, saat ini timnas Indonesia yang dilatih oleh Sintayong menunjukkan performa yang menjanjikan. Apalagi di Piala AFF 2022 nanti, Sintayong dan timnas Indonesia akan diperkuat 6 pemain abroad dan 3 pemain naturalisasi. Mereka adalah Elkan Bagot, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Salil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Jordi Amat, Sandi Wallace, dan Shaine Patinama, yang pada saat itu PSSI akan berjanji melobi dan terus mengusahakan agar klub di luar negeri bisa melepas para pemainnya untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.